Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kasih semangat dong. Kalau jawabnya salah, hilang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adikku semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan dalam hidup kita. Terbukti sampai malam hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, Allah masih berikan kesehatan kepada kita, juga atas dorongan iman dan Islam yang telah Allah tetapkan dalam hidup kita lah kita mampu untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Semuanya harus sama-sama senantiasa kita syukuri supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Karena bila mana kita tidak mau bersyukur, maka Allah tidak akan pernah menambah nikmat dalam kehidupan kita. Malah Allah akan memberikan azab. Namun kalau kita mau bersyukur kepada Allah, maka insyaallah nikmat-nikmat itu akan senantiasa bertambah dalam kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, pada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak bersolawat kepadanya, dengan mau untuk mempelajari dua wasiat terakhirnya, yakni Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih rahimahullah. Jadi Bapak Arif ini alih hadirnya nih. Beliau ada keperluan di sana, jadi disuruh saya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah akan sedikit kami sampaikan berkenaan tentang hadis Rasulullah yang dimana di dalamnya mengandung 4 amalan yang itu insya Allah bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam kehidupan yang sesaat ini, besok kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada kehidupan yang abadi, yakni di dalam alam akhirat. Terbagi menjadi dua, yakni ada surga maupun neraka, yang dimana masing-masing di dalamnya terdapat begitu banyak pintu-pintu untuk kita bisa memasuki surga maupun kita masuk ke dalam neraka. Pintu-pintu masuk ke dalam surga contohnya adalah ada orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah karena ia rajin sholat tahajud. Ada orang-orang yang masuk ke surganya Allah karena ia rajin bersedekah dan sebagainya. Ada pula orang-orang yang masuk ke pintu-pintu nerakanya Allah, itu juga banyak sekali pintu-pintu nerakanya Allah, dan biasanya itu cenderung lebih berbayar daripada pintu surga. Contohnya adalah orang-orang yang senantiasa meminum minuman keras, padahal itu harganya mahal. Ada juga orang-orang yang rela untuk mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli narkoba dan sebagainya. Artinya masuk neraka itu sebenarnya lebih mahal daripada masuk surga. Namun kenyataannya di dalam masyarakat kita saat ini banyak orang-orang yang tidak sadar akan hal itu, sehingga seakan-akan surga itu hanya untuk ustaz-ustaz saja, surga itu hanya untuk orang-orang alim saja, surga itu hanya untuk para ulama saja. Padahal semua manusia itu berhak untuk masuk di surganya Allah dari berbagai macam pintu-pintu Allah yang sudah Allah bukakan untuk masuk dalam surga. Jamaah rahimahullah, hadisnya berbunyi seperti ini, yang dimana di dalamnya
Terdapat pelajaran bagi kita, ada 4 amalan yang bisa kita usahakan untuk meraih jannahnya Allah. An Abdillah bin Salam qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah injafara an-nasu ilaihi wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nas li anzura ilaihi falamma istabantu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajha laysa bi wajhi kadzdzab fakana awwala syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Yang artinya, jadi Abdullah bin Salam ia berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, orang-orang segera pergi menuju kepada beliau Rasulullah SAW untuk datang melihatnya. Kemudian ada orang yang mengatakan, Rasulullah SAW telah datang, lalu aku mendatanginya. Ini adalah Abdullah bin Salam. Di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, aku mengetahui bahwasanya wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta atau pembohong. Dan yang pertama kali beliau ucapkan adalah afsus salam, wahai manusia sebarkanlah salam, wa at'im ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahim, wasallu bil lail wan nas niyam, dan sholatlah malam ketika orang-orang lain sedang dalam keadaan tertidur, misalnya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2480. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini jelas bahwasanya mengandung 4 amalan yang bisa kita usahakan di dalam kehidupan yang singkat ini untuk bisa masuk ke dalam salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan kita senantiasa menebarkan salam. Ternyata menebarkan salam ini baik kepada orang-orang yang kita kenal maupun kepada orang-orang yang tidak kenal. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, "Wa'ibut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif." Engkau beri makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun orang-orang yang tidak engkau kenal. Artinya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kita diperintahkan untuk menebarkan salam ini adalah kepada seluruh orang-orang muslim yang ada di sekitar kita, baik itu orang-orang yang tidak kita kenali sekalipun orang-orang yang kita kenali. Namun kenyataannya sekarang ini banyak orang-orang yang mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya sama muslim itu memilah dan memilih. Ada yang mengucapkan salam karena wajahnya ganteng, ada yang mengucapkan salam karena wajahnya cantik, ada yang mengucapkan salam karena ia adalah orang kaya, berharap mendapat santunan darinya dan sebagainya. Itu adalah fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Padahal perintah dari Rasul adalah menebarkan salam kepada orang-orang yang kita kenal maupun kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau kita sudah bisa istiqomah akan hal ini, insya Allah kita sudah memenuhi satu kriteria orang-orang yang layak untuk mendapatkan surga Allah. Kemudian yang kedua jemaah semuanya adalah tuta'imut ta'am, atau memberi makan. Artinya adalah memberi makan kepada sesama umat muslim, sesama tetangganya, kepada keluarga karib dan sebagainya. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk saling memberi makan, baik itu kepada orang-orang yang kiranya kurang mampu maupun kepada orang-orang yang mampu, selama itu masih bagian dari saudara muslim kita. Karena bila kita mampu demikian, satu itu akan menguatkan sesama muslim, akan menguatkan tali silaturahim sama muslim. Dan kebanyakan saat ini orang-orang Islam itu jumlahnya begitu banyak, nampak dari luar begitu kokoh, namun kenyataannya di dalamnya banyak orang-orang yang pelit, banyak orang-orang yang tidak mau untuk saling berbagi, bahkan hanya sekedar makanan. Bahkan rela untuk tetangganya hanya menghirup aroma-aroma yang ia masak saja tanpa diberi makan oleh tetangga yang sedang memasak. Ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat kita yang semestinya harus diubah untuk kita bisa memasuki salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dengan wasilul arham, atau dengan menyambung tali silaturahim. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di sini jelas karena ada hadis yang berlawanan daripada itu. Bunyinya adalah la tadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturahim. Dengan kata lain bahwasanya jika kita mampu untuk senantiasa menyambung silaturahim di antara sesama saudara kita muslim, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang layak untuk masuk di surganya Allah. Namun sebaliknya,
Bila kita malah dengan tetangga sering kita berdengki hati, sering kita beriri hati, sering kita menggunjing dan sebagainya, maka itu akan memutus tali silaturahim dan itu menyebabkan kita untuk jauh dari pintu-pintunya surga, pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan wasallu bil lail wan nasu niyam, dengan melaksanakan sholat malam ketika orang-orang sedang tertidur. Ini adalah salah satu pintu surga bagi kita untuk bisa masuk di surganya Allah. Yani dengan beristiqomah melaksanakan sholat tahajud di malam hari, di mana orang-orang sedang tertidur. Bahkan dikatakan di dalam ayat bahwasanya lambung mereka itu jauh tempat dari tempat tidurnya. Ini mengatakan kepada kita bahwasanya orang-orang yang melaksanakan sholat malam di dalam ketika orang-orang lain sedang tertidur, maka lambungnya ini akan jauh dari tempat tidurnya karena tidak banyak digunakan untuk tidur, namun waktu malamnya diperbanyak untuk melaksanakan sholat malam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, demikian 4 amal yang bisa kita ambil dari hadis ini bisa untuk kita masuki pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ini semua, Allah mengizinkan kita untuk beristiqomah dalam amal-amal ini dan Allah mengizinkan kita memberi rahmatnya untuk masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya dari saya pribadi, bila ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.